Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidin Nur Alapsi dari program pendidikan teknik industri di Universitas Bidari Adubuana Surabaya. Di sini kembali bertemu dengan saya akan memaparkan uraian video di mana dalam tugas ini pada mata kuliah akselerasi teknologi, menurut pemaparan pemahaman saya di video pertama, saya mendapati dan memahami di materi tersebut, di mana materi tersebut membahas pengertian perbedaan pengusaha dan kewirausahaan, teknopreneur dan teknopreneurship. Nah, pengertian pengusaha adalah menciptakan perusahaan, menemukan dan memecahkan suatu masalah dengan imajinatif, inventif, dan oportunistik, berani dalam mengambil resiko. Sedang pengertian kewirausahaan yaitu fokus dalam mencari bisnis, peluang, dan kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan metode yang inovatif. Teknopreneur yaitu orang yang suka teknologi untuk mengembangkan suatu usaha atau bisnis yang sedang dijalankan, seperti mengembangkan barang dan jasa baru yang sebelumnya belum ada menjadi ada, menciptakan cara-cara baru, menggunakan bahan baku baru untuk pengembangan bisnis ataupun produk yang diciptakan, menemukan dan memecahkan masalah, melek dalam teknologi dalam membangun suatu bisnis atau usaha yang dilakukannya. Teknopreneurship yaitu orang yang suka perkembangan teknologi mutakhir untuk membuat suatu bisnis, suatu pengembangan model usaha dengan didampingi teknologi yang mutakhir untuk berwirausaha. Kunci dia teknologi intensif, teknologikal atau teknologi percampuran dengan kreativitas dan keterampilan wirausaha. Nah, dalam video yang pertama ini saya menangkap dan memahami, menurut pendapat saya, adapun karakteristik yang dimiliki oleh pengusaha berbagai macam tipe pengusaha, di mana karakter yang dimiliki oleh pengusaha yang pertama, seorang individu untuk mengejar solusi inovatif untuk masalah sosial, terlibat dalam kegiatan nirlaba dan masalah sosial. Mereka bertanggung jawab, mempunyai tanggung jawab, dan hati nurani mereka mempunyai rasa yang simpatik peka terhadap lingkungan sosial di lingkungan sekitarnya. Dalam video tersebut saya juga mendapat memahami serial pemikiran seorang pengusaha. Pertama, terus menghasilkan ide inovatif yang baru untuk memulai bisnisnya, berani mengambil resiko, dan banyak mengambil ide-ide unik untuk memulai bisnis atau usahanya. Sifat wirausaha. Pertama, mereka itu orangnya bergairah, semangat dalam merintis usaha dari awal. Etos kerja yang mereka miliki sangat kuat, dan keterampilan mereka juga luas, terampil dalam berdaya saing. Mereka juga memiliki pikiran yang terbuka dan dapat dipercaya orangnya. Dalam video tersebut juga dijelaskan kelebihan penerapan teknologi kewirausahaan seperti administrasi bisnis, teamwork yang baik, logis, linear, utility teknologi yang diterapkan untuk menjalankan bisnis, intuitif dalam jangka yang panjang untuk jangka ke depannya. Kemudian di video tersebut dibahas sifat kelemahan usaha kecil
seperti sifat emosional, pemikiran yang visual masih belum stabil, resiko minimal, resiko ketidakpastian, imbalan berpotensi tinggi, nilai maupun keuntungan dalam usaha kecil. Dalam wujud implementasi teknologi di video tersebut dijelaskan bahwa pentingnya implementasi teknologi yang berkembang saat seperti yang diterapkan pada UMKM yang mana dulunya masih konvensional, sekarang sudah beralih ke teknologi yang lebih canggih seperti Gojek yang dulunya konvensional, penumpangnya kita harus datang ke pangkalan ojek, sekarang tidak lagi seperti itu, sekarang beralih ke aplikasi, hanya penumpangnya membuka HP atau memesan lewat smartphone, driver tersebut bisa kita tunggu untuk datang menjemput kita. Nah, seperti itu adalah penerapan teknologi, wujud implementasi teknologi. Ada banyak lain seperti booking hotel yang dulunya kita harus datang ke hotel terlebih dahulu, sekarang hanya melalui aplikasi kita dapat membooking hotel tersebut. Dalam video tersebut juga dibahas banyak contoh inspirasi pengusaha bagus seperti Bill Gates, pencipta Microsoft, Larry Page dan Sergey Brin, penemu mesin pencari Google, Mark Zuckerberg, penemu Facebook, Michael Bloomberg, dan banyak lain tokoh-tokoh contoh inspirasi pengusaha bagus dunia ini. Kurang lebih seperti itu dalam video pertama menurut penangkapan dan pemahaman yang saya pahami dan saya tangkap dari video pertama. Untuk selanjutnya kita akan ke video yang kedua. Nah, untuk video yang kedua, di mana dalam pembahasan video yang tertera dalam video yang sudah terpaper, menurut pemahaman saya, yaitu tentang teknologi yang sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat. Dengan teknologi pula informasi bisa cepat tersebar luas di tengah masyarakat. Maka dari itu kita sekarang ini sering banyak tersebar video-video hoax, tersebar informasi-informasi yang belum pasti kebenarannya. Maka dari itu kita sendiri harus bisa menyaring informasi-informasi tersebut. Dalam video kedua adalah remaja di belakang Bread, aplikasi e-wallet yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan kaum muda dan milenial. Platform pembelajaran adaptif online yang membantu siswa belajar lebih baik. Para teknopreneur ini mewujudkan ide-ide mereka dengan bantuan para mentor The Start, program para akselerator yang diluncurkan dalam kemitraan dengan startup, dan mengingatkan kami bahwa tidak ada kata terlalu mudah untuk mencoba dan melakukan sesuatu perubahan yang positif. Mereka memulai menggunakan sejak umur 11 tahun. Dan mereka membangun modul untuk game dan menggunakan untuk bermain bersama kakak mereka pada awalnya, dan kemudian mereka mengembangkan dalam bidang kehidupan mulai pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga pengembangan teknologi yang juga harus dapat dijadikan manfaat dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Dan dengan pembukaan jiwa berwirausaha yang sudah diterapkan di sekolah dan perguruan tinggi, tentu teknologi dapat dijadikan lahan untuk berbisnis dengan pasar yang sangat luas. Langkah yang dapat dilakukan untuk membangun teknopreneur muda di Indonesia yang
berdikari adalah, menurut pemahaman saya dari paparan video tersebut, bisa disampaikan. Pertama, membuat sebuah program seperti Order of Code untuk membekali pemuda di Indonesia agar menguasai bahasa pemrograman sebagai alat dasar penguasaan teknologi. Untuk yang kedua, membuat kurikulum di jenjang sekolah atau perguruan tinggi yang mewajibkan mata pelajaran untuk berwirausaha, untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara produktif untuk berwirausaha. Digalakkan ajang-ajang kreativitas siswa ataupun mahasiswa ataupun pemuda untuk bisa menciptakan produk teknologi yang unggul. Kurang lebih seperti itu dari pemahaman saya di video yang kedua. Oke, kita sekarang sudah sampai pada pembahasan video yang ketiga, yang mana dalam penanggapan pemahaman saya di video yang ketiga adalah penjelasan pentingnya juga bagi kita untuk memahami perbedaan antara penelitian dan pengembangan dan ide-ide yang digerakkan oleh organisasi didorong oleh pasar, yaitu oleh perkembangan zaman pada saat ini. Tujuan pada pembelajaran video yang dijelaskan dalam video yang ketiga, saya memahami definisi dari inovasi. Yang pertama, pemahaman perbedaan antara penelitian dan pengembangan. Kedua, memahami perusahaan yang didorong oleh inovasi dengan usaha kecil menengah. Dari simpulan saya berdasarkan pada pemaparan video yang ketiga, saya menangkap pengertian dari tipe inovasi atau spesifikasi berinovasi untuk kedepannya. Di sini saya akan memaparkan dari tipe inovasi tersebut yang sudah dijelaskan pada video yang sudah dibagi tersebut. Pengertian dari inovasi produk atau proses baru untuk yang lebih baik, atau kombinasinya yang berbeda nyata dari produk atau proses unit sebelumnya, dan itu telah tersedia untuk potensi pengguna atau penerima pengguna jasa produk yang telah diciptakan tersebut. Nah, dari sini ada berbagai macam banyak tipe-tipe inovasi, pengembangan inovasi. Di antara pengembangan inovasi organisasi, yaitu dimana entah bagaimana akan berubah praktik bisnis perusahaan, serta cara tempat kerjanya dan hubungannya dengan pemangku kepentingan eksternal. Contoh seperti diatur untuk jadwal kerja 4 hari seminggu atau bekerja dari rumah, yang seperti saat ini karena pandemi banyak inovasi organisasi yang dilakukan seperti work from home seperti pada saat ini. Untuk inovasi produk, pengembangan inovasi produk adalah pengenalan barang atau jasa yang baru atau lebih baik. Penemuan atau perubahan ini mungkin ada hubungannya dengan peningkatan teknis, spesifikasi bahan atau perangkat lunak yang digunakan, atau bahkan memajukan UX atau pengguna pengalaman, atau tambahan tersedia untuk pengguna potensial tapi tak perlu menghasilkan penjualan. Nah, untuk berikutnya, inovasi di lingkungan. Dalam video tersebut dipaparkan penjelasan sebuah tipe inovasi di lingkungan, sebuah inovasi yang menghasilkan kemajuan yang signifikan menuju tujuan 2030 yang berkelanjutan. Pembangunan yang ditempatkan oleh PBB dalam praktiknya itu berarti mengurangi dampak dari mode produksi di lingkungan, meningkatkan ketahanan alam terhadap tekanan lingkungan, atau mencapai efisiensi yang lebih besar dan penggunanya bertanggung jawab atas sumber daya alam. Untuk inovasi pemasaran, yang berarti mengembangkan strategi pemasaran baru yang menghasilkan perubahan.
misalnya cara produk dirancang atau dikemas, atau bahkan keputusan mengenai harga atau promosi. Contoh inovasi kalian yang suka, seperti lagi contoh inovasi kedepannya, sedotan dari kertas bukan lagi dari plastik untuk mengurangi limbah plastik. Meskipun demikian, tidak hanya terapan bisnis, inovasi bukan hanya tentang bisnis. Ini adalah proses dinamis yang membutuhkan implementasi, yaitu bahwa sesuatu digunakan atau dibuat secara aktif tersedia, tetapi dapat terjadi di semua sektor ekonomi. Tapi juga harus bisa berinovasi dalam sektor rumah tangga seperti pengolahan sampah untuk kompos, bisnis dengan penerapan aplikasi agar mudah dijangkau dalam sistem pemerintahan, contohnya penerapan dalam birokrasinya, ataupun sistem pemerintahan dengan penggunaan teknologi dalam penerapan kehidupan sehari-hari, seperti dalam lalu lintas kita kenal sekarang adalah tilang, dimana itu adalah sistem yang terbaru saat ini. Itulah contoh beberapa inovasi yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, dari video yang ketiga ini mungkin seperti itu yang bisa saya pahami dari pemaparan video yang ketiga tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Bye bye.